Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summal hamdulillah allazi allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Amma ba'du, para jamaah rahimakumullah, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Tema yang diberikan kepada saya sedikit saya sederhanakan dari materi beramal soleh setelah bulan Ramadan. Saya sederhanakan menjaga kesucian pasca bulan Ramadan. Materi ini sedikit agak panjang, bisa 1 jam, bisa 2 jam. Sampai milih yang mana? Jadi kalau kita bicara mensucikan, pertama yang disucikan pribadi kita. Ini sambil menunggu operator. Yang kedua, mensucikan keluarga kita. Yang ketiga, mensucikan masyarakat kita. Yang keempat, mensucikan kekuasaan. Kalau ini berhasil, maka nanti akan muncul seperti terminologi dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau ini belum tercapai, maka banyak persoalan dalam kehidupan kita. Baik, para jamaah sekalian, saya awali dengan landasan ayat pendek yang terdapat dalam surat Asy-Syu'ara, surat 26 ayat 88 sampai 89. Didengarkan saja, nanti kalau nggak bisa ya yang mendengarkan ini yang dapat pahala. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah suatu hari di mana harta dan anak tidak berguna. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah membawa hati yang suci, yang bersih. Ini kontaknya kehidupan setelah mati. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kita nanti akan mati, betul? Betul. Siap? Siap, insyaallah. Ketokane gak batik siap ya. Jadi nanti modal yang paling efektif untuk selamat di akhirat itu kalau hatinya bersih. Hatinya bersih itu maknanya hatinya atau perilakunya sedikit sekali dosanya. Karena kalau orang itu berbuat dosa 1 kali, ada nuktos sauda fi qalbihi, ada titik hitam di dalam hatinya. Kalau terus titik-titik hitam itu menempel pekat seperti kaca yang dikasih titik hitam terus-menerus, beningnya hilang, hitamnya yang dominan.
Ketika ditembus cahaya sulit. Demikian juga hati manusia. Kalau terlalu banyak melakukan perbuatan dosa, nuktos saudanya penuh, sulit ditembus hidayah. Understand? Ya, baik. Sekarang kita bicara yang pertama, mensucikan pribadi dulu. Ibda binafsi, dari diri kita dulu, sebelum yang lain. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syam. Asy-Syam itu surat nomor 91 ayat 9 sampai 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya. Kira-kira kalau diterjemahkan dalam konteks Ramadan ini, kita ini puasa Ramadan itu praktis dosa kita itu dibakar habis para jamaah sekalian, bersih. Makanya kita kenal dengan istilah Idul Fitri, kembali suci. Nah, coba tak cobanya, segala sesuatu harus dicoba. Nah, ini gimana? Ya, sebentar, sabar. Ternyata belum ditakdirkan oleh Allah. Nah, ya nanti kalau muncul sendiri dinikmati, kalau enggak ya ini yang dinikmati. Saya lanjut ya. Baik. Kemudian waqad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Maksudnya Ramadan wis bersih nih ibu, jangan pasca Ramadan balik mengotori kembali dengan menumpuk dosa baru. Bisa understand ini? Nah, makanya mempertahankan kesucian itu butuh kekuatan, namanya kekuatan istiqomah. Koyok iya bulan Ramadan, tiap hari bangun jam 3, bahkan setengah 3, tahajud dulu, baru sahur. Bis sahur ngaji 50 ayat, bis itu siap ke masjid, sholat tahiyatul masjid qabliyah, sholat subuh berjamaah, zikir, pulang membaca Al-Quran, terus barang mari Ramadan ialah pret balik mana nang zaman lawas. Ini yang dimaksud waqad khaba man dassaha. Itu tantangan kita bersama. Baik. Kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, di mana tempat mensucikan diri yang paling efektif? Ternyata di masjid, Pak. Masjid itu ibarat air bagi ikan. Air itu masjid, ikan itu kita. Ikan tidak bisa hidup tanpa air. Mestinya umat Islam tidak bisa hidup tanpa masjid. Tapi kadang-kadang gak tahu nama masjid ya urip ae. Artinya hatinya yang hidup, hatinya yang mati. Makanya Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 108, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin mensucikan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Kalau zaman Nabi itu sampai ada istilah ahlus suffah, Pak, yaitu orang-orang yang nggak pulang-pulang ke masjid karena mendengarkan Nabi sholat jamaah dan memang ada nggak punya rumah, hidupnya di masjid, disebut ahlus suffah. Karena dia hidup di masjid dan dia nggak punya rumah, maka makannya ditanggung oleh masjid.
Disitulah muncul lembaga pertama zaman Nabi, lembaga keuangan namanya Baitul Mal. Jadi kalau sampai niru harus ada menteri keuangannya di masjid ini. Salah satunya adalah untuk menghidupi orang-orang yang tidak punya kemampuan. Makanya sekarang ada ATM beras itu di Jogokarian. Kalau di sini sudah ada itu di Pondok Maritim. Ya ada ATM, persis ATM. Orang dikasih ATM dicolokno serut grodok 2 kilo. Orang-orang yang tidak punya kemampuan dikasih ATM ini. Itu sebetulnya menerjemahkan kondisi masjid zaman Nabi. Makanya ada istilah menara. Itu menara masjid itu gak digawe gagah-gagahan, kata Pak Jazir dari Jogokarian itu. Menara itu hanya dipakai Bilal 5 kali sehari untuk azan di menara, pakai trompet. Tapi Nabi berulang-ulang naik menara itu, melihat di mana rumah yang tidak mengepul, berarti dia tidak masak. Kemudian dipanggil, saya melihat dari menara tidak ada beluk yang mengepul dari rumahmu. Apakah engkau tidak masak, wahai sahabatku? Benar ya Rasulullah, kami kekurangan gandum. Maka masjid mengantarkan gandum supaya dia masak. Lo itu fungsi masjid, fungsi sosial masjid zaman Nabi sudah seperti itu. Masjid bukan menara gading, masjidnya megah, menaranya mewah, tapi masyarakat kanan kiri ada yang belum bisa makan, tapi masjid tidak tahu apa-apa. Kata Pak Jazir, dijual saja masjidnya untuk beli beras, itu lebih baik. Insya Allah di sini tidak ada. Yang ada ini di Rusia. Baik. Kemudian kalimat yang penting lagi, wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Kenapa Pak, Bu, orang yang mensucikan diri dari dosa itu dicintai Allah? Karena Allah itu maha suci sifatnya. Kok ada hambanya mendekati sifatnya Allah, maka dia dicintai oleh Allah. Contoh lain, Allah itu tidak makan, tidak minum, betul? Kok ada orang tidak makan, tidak minum mulai fajar sampai maghrib, dia berpuasa, berarti dia mendekati sifatnya Allah, maka dia dicintai oleh Allah. Allah itu tidak tidur. Kok ada orang bangun, suka bangun malam, mengurangi tidur, berarti dia mendekati sifatnya Allah, dia dicintai Allah. Allah itu maha memberi, misalnya siapapun diberi oleh Allah. Kafir, tidak kafir, munafik, tidak munafik, berdosa, tidak berdosa, semuanya dijatah rezekinya. Kok ada orang suka memberi, beramal, bersedekah, memberi takjil, buka misalnya, menolong orang miskin, menanggung SPP-nya fakir miskin, kemudian memberikan beasiswa kepada anak yatim, itu sebetulnya meniru sifatnya Allah sebagai zat yang maha memberi. Allah itu maha pengampun. Jangankan dosa 1 gunung Uhud, 100 kali gunung Uhud dosanya, kalau dia bertaubat diampuni. Kok ada orang suka memberi maaf, wal afina anin nas, dia memberi maaf kepada manusia, gampang memaafkan, itu dia mendekati sifatnya Allah, maka dia dicintai Allah. Itu yang dimaksud sabda Nabi, takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu seperti akhlaknya Allah. Yaitu tadi yang saya ceritakan. Lah kalau ada orang yang dicintai Allah dalam hadis qudsi, maka lisannya Allah, pendengarannya pendengarannya Allah, penglihatannya Allah, tangan Allah, kakinya Allah. Apa ini maknanya? Artinya lisannya, pendengarannya, pandangannya,
gerakan tangannya, langkah-langkah kakinya itu dibimbing oleh Allah. Lah orang yang dicintai oleh Allah itu dalam bahasa yang lain itu wali Allah, yaitu waliullah. Seperti itu gambarannya. Saya ini ya termasuk wali kalau dihitung-hitung ya, wali murid maksudnya. Jadi kalau sampai pingin terangkat derajatnya secara spiritual menjadi orang-orang yang dicintai, maka sifat-sifat Allah yang saya ceritakan kalau sempurna dalam Asmaul Husna, mana yang kita bisa mendekatinya tahap demi tahap. Kok beratnya ini pengajian, jangan kok ngantuk ya. Iya. Hari Jumat yang lalu, 2 minggu yang lalu kalau nggak salah Pak, seminggu yang lalu lupa saya kajian subuh seperti ini di Masjid Al-Fajar namanya, di Rumah Susun Menanggal. Saya baru pembukaan tak delok kok wis akeh sing turu subuh. Akhirnya saya buka, para jamaah mari kita mulai dengan berdoa. Bismikallahumma ahya wa bismika wa amut. Mesisan jenang turu kabeh aku tok sing ngomong. Tapi malah bangun saya ajak. Apa saya pimpin doa sekalian sekarang? Baik, saya lanjutkan. Jadi itu yang dimaksud wallahu yuhibbul mutahhirin. Jadi orang itu Pak, kalau dicintai Allah itu adalah martabat yang paling tinggi. Tidak ada martabat di atas orang-orang yang dicintai Allah. Pasti Allah akan menurunkan kenikmatan dan kebahagiaan. Ya gambaran saja kalau ada bapak ibu mencintai anaknya, kira-kira gimana nasib anaknya itu? Gak njaluk dikai. Sepatunya anakku supaya ganti. Leh, gak pengen ganti sepatu. Leh, kamu minta apa besok kalau ulang tahunmu? Ditawar. Minta kawin aku bingung. Betul. Baik, kemudian para jamaah sekalian, berarti mensucikan diri itu di masjid. Makanya Nabi mengatakan kalau ada orang Islam yang sering ke masjid, saksikan bahwa dia orang mukmin. Jadi kalau dia hanya mengakui kebenaran Islam, tapi kalau sudah mengamalkan dia ke masjid, itu orang mukmin, meningkat dari muslim menjadi mukmin. Tapi kalau dia tidak pernah ke masjid, ia belum disebut orang mukmin yang sempurna. Saya itu punya kenalan para jamaah sekalian. Saya ikut prihatin. Orang ini kaya raya. Jadi penghasilannya itu rata-rata 1 minggu itu 20 miliar. Sampeyan bayangno dhewe duwike. Iku ditukokno kerupuk ono wis pira. Jadi saya hitung dengan langkah saya praktekkan. Ini masjid ke depan 14 langkah kaki saya ada rumah mewah menghadap ke sana. Itu seumur-umur nggak pernah mancik masjid. Saya kebetulan pengajian di situ, selalu saya tanyakan, karena bapak ibunya laki-laki yang soleh, ibunya solihah. Ini nggak pernah mancik masjid. Mboten nate teng masjid apa? Mboten nate, Ustaz. Duka sampai ndongakno oleh hidayah. Tak batin terus. Akhirnya apa para jamaah sekalian? Orang yang jarang atau bahkan tidak masuk masjid sama sekali itu ada persoalan dalam hidupnya. Ceritanya dia itu selingkuh Pak. Dia seorang dokter dengan perawatnya. Kalau transfer perawat itu 15 juta, 20 juta. Memang udah happy.
ibunya itu kebetulan nanggung ada 7 ustadz yang levelnya 1 digit di bawah saya, yang setiap bulan saya kasih beras 10 kilo sejak zaman corona dulu. Zaman corona itu para ustadz tidak ada ceramah sama sekali bulan Ramadan. Sampai ada orang mengira saya nggak bisa makan, ditelepon oleh salah satu jamaah, "Ustadz, kebutuhan sampean berapa beras per bulan?" "Kenapa sih Pak?" "Nggak, saya tanya saja." Ternyata dikirim tiap bulan. Tapi bukan dari sini jamaah itu saya lihat. Nah, itu ya, gak enak ngomongnya terakhir. Baik. Nah terus saya, "Pak, kalau saya insya Allah nggak ada masalah, tapi kalau mau ada teman-teman saya." Itu akhirnya saya kembali ke cerita orang yang banyak persoalan tadi. Selingkuh, ketahuan istrinya juga dokter, bayangkan. Istrinya marah, siapa yang nggak marah suaminya melakukan hubungan yang tidak senonoh dengan anak buahnya di rumah sakit. Marah istrinya, dia juga terpancing marah, istrinya dipukul Pak, sampai tahu patah tulang pundaknya ini. Masya Allah. Kemudian adiknya juga tahu, juga dokter adiknya, madul pada bapak ibunya bahwa kakak begini begitu begini begitu. Ini sudah rumornya sudah ini. Marah juga, adiknya dipukuli sampai keluar darah dari hidung dan mulutnya. Bapaknya menyaksikan bagaimana anaknya menghajar adiknya, membabi buta seperti itu. Gak kuat Pak, semaput, gak bisa bangun, sekarang stroke. Saya kalau ke rumahnya itu digandoli, jangan pulang dulu, dan kalau diajak bicara itu gak bisa langsung nyaut. Bakabare ya nopo sesuwe, alhamdulillah. Aku gak betah jawab suwe, loadingnya gitu kan, kayak komputer iki mau, gak loading. Ini problem dari anak yang tidak pernah mancik kakinya ke masjid, kemudian dia mengotori jiwanya, kemudian mengeksekusi dengan dosa baru sampai melakukan perbuatan yang mungkin dilanggar itu sebagai dosa besar. Akhirnya jadi kehidupan yang banyak persoalan, banyak berantakan. Itu yang disebut dalam Al-Quran, "Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyata dzonka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari nilai-nilai kebenaran Al-Quran, maka hidupnya banyak persoalan, dan nanti kami kumpulkan di akhirat dalam keadaan buta matanya, juga buta mata hatinya, karena jauh dari cahaya Al-Quran. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian para jamaah sekalian, mensucikan diri, tempatnya masjid. Amalan apa di masjid itu? Ini disebut dalam surat Al-A'la, surat 87 ayat 14 sampai dengan 15. Allah berfirman, jenengan sudah hafal surat Al-A'la itu loh, Sabbihis itu loh. Sabbihis marabbikal a'la itu loh. Sampai ayat 14 berbunyi, qad aflaha man tazakka. Sama maknanya. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Wa dzakara asma rabbihi fasalla. Dan berzikir menyebut nama Tuhannya. Fasalla dan sholat. Jadi mensucikan diri di masjid itu amalan apa? Zikir dan sholat. Understand? Nanti zikir itu banyak, termasuk qiraatul Quran itu juga zikir.
Ini yang pertama. Yang kedua, kita naik 1 digit setelah mensucikan pribadi kita sukses, kita mensucikan keluarga kita. Ini juga krusial. Jadi banyak keluarga yang gagal mensucikan keluarga masing-masing. Indikatornya banyak wak kaji, bu haji, khusyuk ke masjid, suami istri, anaknya gak poso. Ada itu. Populasi anak muda yang tidak berpuasa dari pengamatan saya itu meningkat, semakin kesini semakin meningkat. Bahkan ada yang demonstratif ngombe es degan kelekok di pinggir jalan. Aku liwat enak paling rek arek iku rek seger ketokan. Nah, saya mulai dari ayat, tepatnya surat At-Tahrim surat 66 ayat 6. Ini ayat harus diamalkan kolektif, bapak dan ibu atau ayah dan ibu. Kalau hanya ayah yang melaksanakan kurang efektif, apalagi ibu saja, dua-duanya harus ada network kerjasama. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jenengan nate Pak merenung meni awak-awak iku nasibku ya apa ya no akhirat. Terus bojoku ya apa ya? Anakku sing pertama ya apa ya? Sing kedua, ketiga, keempat dan terusnya. Ayat ini khitab pertama pada ayah. Jagalah dirimu dulu dan keluargamu, istri dan anak-anak. Jangan sampai ada yang tergelincir masuk ke dalam api neraka. Ini bukan persoalan sederhana. Ini persoalan besar dalam kehidupan kita. Karena kita hidup di dunia itu hanya seperti Nabi menggambarkan, ini dicelup ke laut, diangkat. Inilah gambaran kehidupan dunia, air yang menempel ini. Dan laut yang terbentang di depan kalian inilah gambaran kehidupan akhirat. Lah kok ada orang yang hidupnya hanya orientasi dunia, lupa kepada akhirat. Dia hanya konsentrasi pada air yang ada di jarinya, yang dalam waktu dekat kena angin sudah lenyap. Sementara air di lautan dia tidak pernah memikirkannya. Itu bukan orang cerdas, tapi orang yang tidak cerdas. Karena membangun, mensucikan keluarga itu berat, sampai Allah memberikan contoh dalam Al-Quran yang patut kita teliti atau kita renungi. Surat Ali Imran ayat 33, Pak. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih Adama, Nabi Adam, wa Nuhan, Nabi Nuh, wa ala Ibrahima, Nabi Ibrahim, keluarga Nabi. Ala itu keluarga, wa ala Imrana, keluarga Imran, alal alamin, istimewa di masa mereka masing-masing. Singkat cerita, Nabi Adam dan Nabi Nuh tidak disebut dengan keluarganya oleh Allah, tapi Nabi Ibrahim dan Imran disebut dengan keluarganya. Itu para mufassir menafsirkan Nabi Adam itu istimewa, is okay, tapi anaknya seorang pembunuh. Betul? Qabil membunuh Habil. Adam yang diangkat, anaknya tidak. Berarti keluarganya belum dianggap berhasil disucikan. Nabi Nuh juga sama ceritanya. Ketika umatnya sudah pada naik kapal, anaknya dipanggil, wahai anakku, naik ke atas kapal. Kan'an mengatakan, tidak wahai ayahku, aku akan naik ke atas bukit. Itu ceritanya. Istrinya yang semula mau naik, ternyata balik kanan, mengikuti jejak anaknya Kan'an,
maka dia di atas bukit itu juga dilahap oleh banjir besar, tenggelam, mati dalam kondisi su'ul khotimah. Padahal istri Nabi, anak Nabi. Lah kita ini bukan Nabi, bukan Rasul, bukan wali, maka harus lebih berhati-hati terhadap nasib anak cucu kita. Ibrahim disebut wa ala Ibrahima, dan keluarga Ibrahim. Sampai kalau tahu keluarga Ibrahim itu indah sekali untuk dipelajari. Bapak pendidikan dunia pertama itu Nabi Ibrahim. Sampai kalau mulai kisah tentang penyembelihan Ismail, itu sebetulnya peran ayah bagaimana mendidik anaknya. Jadi Ibrahim itu di tengah sini Bu, gambarannya. Sampai bayang no, karena slide-nya belum bisa. Sebelah kanan ini istrinya yang bernama Sarah. Ini diuji Pak, 90 tahun berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan seorang anak yang soleh, tapi belum diijabah. Ini pelajarannya, kalau berdoa sing sabar, jangan minta sak dek sak nyet, apa itu, butuh proses. Kemudian diketahui Sarah ini seorang wanita yang mandul, tapi cerdas. Sarah ini berpikir seorang nabi harus punya keturunan untuk melanjutkan keberlangsungan dakwah Islam ini. Harus ada regenerasi. Kalau tidak gimana ini? Sementara saya mandul. Maka karena dia bijaksana, dia mengusulkan pada suaminya. Kalimatnya begini Bu, dengar baik-baik. Wahai suamiku, apakah engkau tidak berkenan menikah lagi? Ini saya menunggu hampir 30 tahun, istri saya nggak ngomong gini juga. Akhirnya Nabiullah Ibrahim menikah, sebelah kiri seorang wanita, Hajar namanya. Kalau kita baca literatur, Hajar itu anak raja yang hilang, kemudian diperjualbelikan dalam perbudakan. Hajar itu kulitnya hitam, tidak terlalu cantik, badannya pendek, jauh dengan Sarah. Jadi kira-kira nek ana wong lanang kawin maneh golek kaya Hajar, insyaallah istrinya mengizinkan. Wis rabi-rabi narek ireng iku wis kan. Tapi ini lebih cantik, ini kompetitor baru, ini bahaya ini. Ibrahim tahu psikologi istrinya. Orientasinya adalah wanita yang subur, yang bisa memberi keturunan, bukan kecantikannya, tapi kecerdasan dan wanita yang subur yang dinikahi. Memang orientasinya keberlangsungan menikah. Punya anak namanya Ismail. Itu bahasa Ibrani kalau perlu diketahui. Ismail itu artinya doa yang dikabulkan. Kan sudah berdoa 90 tahun. Landelala Sarah yang divonis mandul tiba-tiba hamil, lalu punya anak Ishak, Nabi Ishak itu. Ishak punya anak Yakub, Nabi Yakub itu. Yakub punya anak 12, itulah Bani Israel, turun Nabi Rasul sampai Musa, terakhir Nabi Isa. Dari jalur Sarah, dari jalur Hajar, Ismail turun Nabi Rasul sampai Nabi Muhammad. Berarti Ibrahim itu keturunannya seorang nabi dan rasul. Berhasil nggak ayah seperti ini? Berhasil. Maka disebut wa ala Ibrahima. Kemudian yang terakhir wa ala Imrona, tak ceritakan dengan singkat. Ini untuk bapak-bapak penting. Jadi Imron itu sukses mendidik istrinya pertama, namanya Hana. Suami yang terbaik itu adalah guru dari istrinya. Oleh karena itu seharusnya punya ilmu pengetahuan agama yang lebih mapan dalam tanda petik. Istri itu bertanyanya pertama kepada suami. Jangan sampai suaminya tidak paham agama.
istrinya paham agama, istrinya jilbabnya lebar syar'i, pergi ke mall, suaminya katokan cekak, kan kontras. Sering saya menjumpai istrinya jilbabannya sempurna, lah kok suaminya katokan di atas lutut, itu aurat. Berarti suaminya tidak ngerti bagaimana menghargai istrinya yang menutup aurat dengan sempurna. Saya tuh sering mengucapkan terima kasih pada istri saya. Saya terima kasih pada sampean wi. Lapo saya gak laulat ndak. Saya tidak mendidik sampean dengan soro-soro, tapi sampean bisa memfungsikan bagaimana jadi istri seorang pendakwah. Fitnahnya loh Pak, dakwah itu. Bayangkan ada seorang dai, istrinya tidak pakai jilbab, kira-kira gimana kalau dia bicara? Ndedek bojone guys, ngomong apa akan begitu, jargoni. Lalu ada seorang ustadz, anaknya kawin lari misalnya, gimana itu? Ada beberapa ustadz di sekeliling saya itu yang ya belum berhasil lah. Itu masyarakat tidak mau tahu, stigmanya mesti negatif. Padahal sebetulnya itu kan ujian. Nabi Nuh aja diuji kan ngono mestinya ya. Tapi masyarakat kita tidak. Ada seorang hafal Al-Quran, ngimaminya enak di kampung saya. Pengurus takmir ini minta menjadi imam di masjid, kan hafal Quran. Tapi mestinya tinggalnya di masjid, karena nggak ada tempat yang efektif. Makanya saya nanti malam itu ceramah buka di Ahmad Dahlan, terawihnya di rumah seseorang, orang kaya di Gresik. Subuhnya juga saya telepon, di masjid ada tempat tidurnya Pak, saya ngajak istri. Ahmad Dahlan ada tempatnya, ada Ustaz, tapi kalau mau saya taruh di Hotel Horizon, hotel milik takmir itu, hanya Pak bisnis. Enggak, saya milih di masjid kalau ada tempat tidur, karena tadi nanti malam sudah mulai iktikaf, iya kan, yang puasanya Senin, berarti kan malam 20 nanti sudah iktikaf nanti. Bonek puasa dina Selasa, mbuya apa malaikat gak bingung iki mikire. Sing malam-malam iki apa ngingir. Baik. Sampai mana tadi? Gambar lali. Iya. Itu kisah. Jadi di kampung saya itu akhirnya ditidurkan di rumah anak yang hafal Quran ini. Sementara anaknya itu 4 wedok kabeh. Dan ini punya stand di pasar, orang kaya. Jam 3 sudah sama suaminya ke pasar Krian. Akhirnya kan di rumah ini anak perempuan mungkin masih tidur ditinggal, ada ustadz hafal Quran di situ. Perkembangannya ternyata anak yang nomor 2 itu akhirnya perutnya ini masuk angin, Pak. Tambah gede, tambah gede. Masuk angin kok gesok kempes. Akhirnya jadi skandal, sudah nggak bisa ditutupi. Salah satu anaknya itu hamil, kemudian lahir persis anak yang hafal Quran. Nggak usah di DNA, dia sudah persis ketok welo-welo jibles dari wong Jawa. Akhirnya jadi rumor yang, dan itu sampai sekarang masyarakat memberikan stigma negatif. Dia ngomong itu ngomong apa kan itu. Jadi tokohnya di kampung itu dia sama saya. Jadi kalau ya saya agak beruntung karena tidak punya skandal, naudzubillah min dzalik ya. Yang kedua, saya itu sering diundang ceramah di kampung bukan karena enaknya,
tapi karena amplopnya tak balekno, selalu tak kembalikan, dan itu jadi pengaruh luar biasa di kampung. Ya sampai aja berharap tak balekno nang kene iki, saya cerita di kampung. Mbok nang alhamdulillah rek dibalekno. Ngeres iku berarti takmire. Kemudian siapapun anak kampung yang sunat, tak sunatno, gratis tak kasih baju sarung. Sunatnya di Gunung Sari Indah ini, di Pak Priyo, berapapun gratis. Pernah 40 orang itu gratis. Sampai beliau ngajak temannya, lupa ini hanya untuk jarum aja. Enggak usah. Jadi saya punya jamaah di sini itu luar biasa. Lah pengaruh itu akhirnya saya saya kapitalisasi istilahnya. Ini di ruang tamu saya sudah ada bingkisan per tas itu 200.000 kali 53 ditambah 45 berapa itu? 98. Tanggal 4 itu janda itu saya undang. Ini saya kerjasama dengan YDSF, dengan Basnas. Jadi Ustadz itu gak ceramah tok. Nek ceramah tok itu gampang. Tapi bagaimana kita bisa mengakar di masyarakat dengan kesolehan sosial? Karena saya tidak punya duit untuk memberikan bingkisan itu, saya mikir ya apa carane janda-janda di kampung itu tersenyum pada hari raya. Kerjasama dengan JDSF, dengan Basnas. Jadi nanti itu dipanggil, terus saya ngumpulkan baju layak pakai. Cuma saya belum pernah minta daerah sini. Rata-rata dari Pondok Maritim. Itu diseleksi, yang jelek di laundry, di setrika, kemudian di baris ada 10 dus, 2, 3. Jamaah datang, ibu-ibu niki mangke setiap orang bisa ngambil 10 setel nggih. Ditutup dulu musolanya, dia di luar 10 setel. Nek pun 10 setel dikantongi, nyuwun teng umike tas kersek sampean beto kali mangke kupon dipun tukar bingkisan sembako. Nggih. Monggo dimulai bismillahirrahmanirrahim, dibuka set kerutuk rawame. Pagi-pagi matul mi kula damel riyaya jubahe si anyar niki. Mi begini kok kula asal ruku anyar. Ya Allah, apik. Saya ngrungokno alhamdulillah. Bagi sampean pakaian itu sudah enggak dipakai. Tapi bagi orang kampung saya iku si api. Makanya nanti kenapa tak ceramahkan betal ngarep aku ngajukan cek clear sampean. Ngono aku carane mancing iku ngono. Tapi ya sing apik, aja sing elek-elek nemen. Ono sing kadang kutangi bojone katut. Waduh. Baik, saya lanjutkan. Sampai mana tadi? Imron, Hana. Hana ini kemudian dididik oleh istrinya. Ini mungkin sampai 2 ya. Yang 3, 4 tahun depan kalau diundang. Gak diundang ya gak apa-apa. Karena ini agak panjang ceritanya. Ali Imron. Jadi Imron ini ulama Bani Israel, bukan nabi, bukan rasul, tapi namanya diabadikan dalam Al-Quran sampai menjadi nama surat Ali Imron. Artinya keluarga Imron. Berarti keluarga Imron ini patut diteladani gitu loh. Sama dengan Luqman menjadi nama surat kan? Karena Luqman punya konsep mendidik anak yang jitu. Sampai menjadi nama surat. Padahal Luqman itu siapa? Budak, kulitnya hitam, badannya pendek, pekerjaannya tukang kayu. Tapi hikmahnya untuk mendidik anaknya luar biasa. Nah ini ya. Satu kali dia menasihati anaknya, wahai anakku, kamu jangan sampai kalah.
dengan ayam yang berkokok di waktu pagi. Maksudnya bangun malam, ojo ngorok tok subuh. Anak saya itu ada yang sahur itu tulang, wong wis tanggal 27 wisuda, sok-sok ngalem, tulang mi ambek turu sahur, tangi bangun. Oh. Ya apa arek, kadang-kadang itu problem kita. Wis jamaah kok mari subuh turu maneh gak apa-apa. Harus begitu, Pak. Kenceng ya kenceng tapi aja ana menggoke titik. Artinya wis turu maneh kok sing penting jamaah gitu. Jamaah wis turu. Kamu nanti berangkat jam berapa? Jam 8. Ya wis tak bangunkan setengah 8. Kalau nggak begitu subuhnya iso ilang. Itu krusial juga mendidik anak. Baik, mendidik Hana. Lalu Hana ini menjadi wanita, istri yang solihah, jadi bisa ngimbangi ulama ini. Kita bayangkan kalau suaminya ulama, istrinya artis, jadi apa kira-kira? Jadi artis. Makanya Ayu Ting Ting itu walaupun merayu saya nggak mau. Nah ini bisa bahaya ini. Hana kemudian hamil, Pak. Ceritanya ibu-ibu tahu doanya, dia mengangkat tangan, ya Allah, jabang bayi yang ada di dalam kandunganku nanti, ini Quran tak terjemahkan, jadikanlah anak yang berbakti di Baitul Maqdis, maksudnya Masjid Al-Aqsa. Seorang ibu punya azam anaknya aktif di Masjid An-Nur misalnya. Ini bukan ibu sembarangan, ibu yang solihah yang dididik oleh oleh Imran yang soleh. Maka lahirlah, sebetulnya Imran dan Hana itu ingin punya anak laki-laki, tapi diberi Maryam, lahirlah anak perempuan yang diberi nama Maryam. Karena saudaranya Hana itu seorang nabi, namanya Nabi Zakaria, maka Maryam dididik di rumah Nabi Zakaria, tidak dididik di rumah Hana dan Imran. Kenapa? Karena dia seorang nabi. Kalau dalam konteks hari ini, anak itu jangan terlalu jauh dengan para ulama. Kira-kira begitu maknanya dalam konteks kehidupan hari ini. Misalnya dimondokkan. Hari ini pondok itu inden, Pak. Di Batu itu uang masuknya 60 juta, inden sampai 4 tahun. Sekolah-sekolah yang tidak menawarkan Al-Quran hari ini siap gulung tikar. Hari ini kesadaran publik sudah mengkristal. Karena anak yang sekolah umum nasib moralitasnya seperti ini, takut orang tua. Sing tepak di pondokno saja, lebih aman dia tidak pegang HP. Akhirnya inden pesantren-pesantren bagus di Batu, sampai Gontor itu nolaknya itu separuh, Pak. Nah kemudian sekolah-sekolah sudah mulai menawarkan boarding, kemudian full day, ada Al-Quran di situ. Coba tidak menawarkan itu nggak laku, mungkin minim lah muridnya. Nah ini juga begitu, mondok ke rumahnya Nabi Zakaria, dan Maryam ini wanita yang suci yang tidak pernah tersentuh laki-laki satu kali pun. Nah kita mendidik anak perempuan kita juga seperti itu. Jangan sampai anak kita ini tersentuh lawan jenisnya sebelum panen. Kalau sudah panen waktunya disentuh, ya disentuh dengan jalan yang halal, yaitu akdun nikah. Karena Maryam wanita yang suci, suatu kali Nabi Zakaria itu kalau pagi ngantar makanan, sore ngantar makanan, tiba-tiba pas ngantar makanan tidak dia melihat ada makanan yang aneh yang tidak biasa dikirim oleh Nabi Zakaria. Kemudian dikonfirmasi lah kalau istilah sekarang. Qala berkata Zakaria,
anna laki hadza ya Maryamu, hei Maryam, anna laki hadza, mbek menuding, dari mana makanan ini? Qalat, Maryam menjawab, karena perempuan qalat bukan qalat. Huwa min indillah, makanan ini dari sisi Tuhanku. Tolong dicek tafsirnya dalam surat Ali Imran ini. Semua mufassir mengatakan makanan itu dari surga. Masya Allah. Apa ini pelajarannya ibu-ibu? Ini sampai dengar bu pelajarannya tentang Maryam ini. Dalam makna yang lebih kontekstual. Kalau anak itu suci sekelas Maryam, tidak pernah tersentuh lawan jenis, mensucikan diri, hidupnya di mihrab, bertakarub kepada Allah, sampai rezekinya dari Allah langsung dari surga. Bagaimana anak kita hari ini? Kalau anak kita mendekati Maryam yang perempuan itu, atau yang laki-laki juga soleh, maka anak soleh solihah itu menimbulkan keberkahan bagi keluarganya. Jadi kalau anak kita soleh, rumah kita itu damai. Maka kita harus menyengaja anak kita itu soleh solihah. Itu perjuangan hidup kita di situ, Pak. Bukan main ini beratnya. Saya ini sudah mengalami, anak saya terkecil itu mahasiswa semester 1 yang menikah sudah 2 orang. Perempuan. Alhamdulillah anak pertama soleh, anak kedua juga soleh. Saya agak pamer sedikit ya, dalam rangka iktibar. Anak saya yang kedua itu dilamar anak Solo. Saya tanya, apa aktivitasnya? Saya marbot Pak, di sebuah pesantren yang baru merangkak. Marbot itu lah tukang ngepel ya. Aku rada deg. Tapi firasat saya kok, istikharah istri saya juga positif. Istikharahku masuk bi. Ya wis gak apa-apa, diterima. Ternyata dia ini ngawali pesantren dengan teman-temannya anak muda. Namanya Al-Muhkim di Solo. Ya gajinya UMR lah kalau bahasa kita di sini. Untuk orang lain mungkin kurang keren. Tapi perkawinan dapat 6 bulan, itu ada orang wakaf rumah mewah, wakaf ke pondok, tapi 5 tahun saja wakafnya. Artinya dipinjamkan ke pondok 5 tahun. Rumah itu mewah, 1,5 M harganya. Kemudian dia wakaf mobil Navara double cabin, tahu ya, Nissan yang terbaru itu. Lah itu yang pegang menantu saya itu. Rumahnya mewah, ada mobil itu, karena ini mobil operasional di pondok, dia yang pegang. Dan dia juga pinter nyopir. Saya ke rumahnya, ini mobilnya siapa? Saya yakin bukan mobilnya, sudah. Ini mobilnya pondok di saya yang make untuk operasional. Pas memasuki rumah kan bancaan. Saya yang ngurusi sama istri saya, ngundang teman-temannya itu. Loh, rumah begini diwakafkan 5 tahun. Nek iso wakafkan permanen aja, saya bilang. Artinya saya ingin bicara begini, orang itu baru merangkak di jalan Allah, itu dijamin oleh Allah. Dia butuh tempat tinggal, butuh kendaraan, sehingga rodok keren lah. Tapi ya gamelok duwe sayang itu ya. Nah, itu. Saya ikut bersyukur. Oh, ini sudah dalam bahasa agama itu, Allah sudah mencukupi orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Lalu anak saya yang nomor 3, waktunya kurang 10 menit. Anak saya yang nomor 3 itu cantik sekali. Yang 27 April besok wisuda. Bapak yang ganteng ya mesti anak ayu lah, kira-kira begitu ya. Nah ini dilamar.
Ada ponakan gampangane mak jomblange. Ya pohania iki ana sing nakokno. Referensinya begini. Satu, iki pekerjaane mapan. Dia punya mobil sendiri, punya rumah sendiri. Bapak ibu yo kaya, ya apa? Kok tidak disebut yang keempat ini soleh apa tidak? Saya ragu sekali. Tiba-tiba belum ada angin, belum ada hujan, baru ngomong sekali, bapak ibunya anaknya tadi datang ke rumah. Tidak konfirmasi dulu, kok delala sampai di rumah itu jam 1, kami ini ketiduran semua. Jadi ngetok pintu itu nggak ada yang dengar. Di foto rumahnya, aku nang omahe gak dibuka no jadi. Mak jomblangi tadi yang keponakannya istri itu. Loh, kapan mau nggak ngerti? Lalu namanya anak muda kan, kakak-kakaknya itu lihat Instagramnya laki-laki ini. Mohon maaf mas, keluarga kami itu proses ta'arufnya pakai CV dulu, tukar CV. Ibunya jawabnya gak enak, ngapa sih adik CV kan iso dikarang apik gak elek gak apik. Catatan kedua bagi saya, dimintai CV kok nggak mau gitu ya. Terus wis nang dipethukno arek nek cocok-cocok gak yo enggak ngono lho, gak ngel-ngel golek. Ketiga catatannya. Kok kasar? Saya nggak tahu apa psikologi orang kaya itu seperti itu ya. Melihat rumah kami yang tidak terlalu bagus, kemudian lalu saya suruh istikharah istri saya, kok bertolak belakang anak saya dengan laki itu kok begini. Wah, ini alamat. Langsung saya jawab, Dek, ya mak jomblang, Dek kayaknya tidak sekufu, tidak cocok kalau dia dapat anak saya. Mungkin ditutup sampai di sini. Saya doakan dia dapat wanita yang lebih baik dari anak saya. Sudah, baru bereaksi. Hati cepet ngono kan gak ini. Bagi saya sudah. Tidak ada klausul kesolehan itu sangat berbahaya bagi rumah tangga. Sangat berbahaya. Anak kita bisa sengsara seumur hidup kalau suaminya tidak soleh. Itu tadi yang saya ceritakan dokter tadi. Istrinya sengsara seumur hidup, bahkan anak itu, bapak ibu dari anak itu ikut merasakan kesengsaraan anaknya yang dipukul semena-mena padahal dia juga orang kaya. Bayangkan. Maka pelajaran tentang Ali Imran, tentang Maryam, kemudian Maryam ini punya anak yang jadi nabi karena kesolihan Maryam, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ini pelajaran penting sebetulnya, bahwa kesucian keluarga itu melahirkan banyak hal-hal yang sangat positif dalam kehidupan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Terakhir sebagai penutup, karena waktunya kurang 5 menit. Nggih, kurang 6 menit lah. Nah, baik, sampai termasuk hebat Pak, kuat ngaji 1 jam itu top markotop. Enggak banyak orang seperti sampean ini. Enggak sampai ini tak lulu aslinya. Enggak, tapi hebat. Yang lain itu ngantuk. Jadi kajian saya itu memang desainnya 1,5 jam. Kalau diringkas ya 1 jam. Di rumah saya kalau hari Rabu Kamis tidak mau diundang, khusus ngaji. Ya seperti ini modelnya. Sehingga sing ngaji itu kroso oleh gak ngantuan. Ngantuk itu tapi pertanda sehat. Maka semakin ngantuan semakin sehat. Saya seneng sing ngantuk aku ngomongnya. Baik, kalau ditanya Pak, ini yang paling penting menurut saya, kita bawa kemana keluarga kita yang sudah disucikan itu. Yang kedua, apa indikator ukuran kita berhasil mensucikan keluarga itu, apa ukurannya? Nggak usah mikir Pak, Allah sudah menuntun,
bahwa tujuan akhir keluarga kita itu nanti terdapat dalam surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 23 sampai 24. Ini yang terakhir. Saya bacakan. Jannatu adnin, yaitu surga Aden. Yadkhulunaha, mereka masuk ke dalam surga itu. Waman sholaha min abaihim, pertama bapaknya yang soleh, jenenganlah insyaallah. Dua, waswajihim, istrinya katut mlebu swarga. Tiga, wazurriyatihim, dan anak cucunya. Ya ini Pak, visi keluarga muslim itu goal settingnya itu bapak, ibu, anak, rombongan masuk surga. Namanya Jannatu Adnin. Lah ini kalau diteruskan ayat ini sampai 24, ini rombongan bapak, ibu, anak, cucu ini ketemu malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin, dan malaikat-malaikat juga masuk ke dalam surga itu melalui beberapa pintu. Disopo mbek malaikat. Kenapa malaikat sudah mengenali? Karena orang yang baik itu disebut namanya di hadapan malaikat di langit, berarti dia masyhur di langit. Malaikat sudah kenal. Jadi sampean yang aktif di masjid dipamerkan Allah di langit. Malaikat melihatnya, si fulan, si fulan, si fulan, walaupun sampean tidak kenal di bumi, tidak dikenal. Jokowi kenal sampai sampean? Belum tentu kan? Tapi belum tentu Pak Jokowi dikenal malaikat di langit, tapi sampean dikenal malaikat di langit. Makanya begitu ketemu, malaikat langsung menyapa begini, salamun alaikum, selamat ya bagi kamu. Aku ngadeki asine geringgingan. Kayak iya. Salamun alaikum, selamat ya bagi kamu, masya Allah. Lalu malaikat mengatakan, bima sobartum, ini berkat kesabaran kamu. Kesabaran mendidik istri, kesabaran mendidik anak, ini berkat kesabaranmu. Lalu malaikat mengatakan, fanikma ubadar, nikmatilah tempat ini yang indah ini, Jannatu Adnin, yaitu surga Aden. Ini Pak, tujuan akhir kita itu di sini. Makanya harus kita bangun visi dengan istri. Tujuan akhir kita Jannatu Adnin. Hati-hati dengan anak kita. Kita harus berjuang mendidik anak sampai milikan jodoh dan seterusnya. Lah saking pentingnya para jamaah sekalian, saking pentingnya masuk surga rombongan sekeluarga ini, sampai Allah memberikan dispensasi. Seandainya sampean soleh solika, bapak ibu soleh solika 100 derajat, anak sampean asal soleh katut. Walaupun anak sampean solehnya 50 sampai 25, nggak sampai 0 loh ya, itu tetap karena keberkahan kesolehan orang tua. Kalau tadi kan keberkahan kesolehan anak, karena keberkahan kesolehan orang tua sampai anaknya solehnya sedikit tetap diangkat masuk surga bersama. Itu disebut dalam surat At-Tur surat 52 ayat 21. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin, kemudian anaknya mengikuti di belakang kedua orang tua yang diikuti keimanannya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka Allah akan mengumpulkan dengan anak cucunya itu di dalam surga. Asal anak kita tidak durhaka kepada Allah dan kepada orang tua, walaupun kesolehannya minimal, selama tidak durhaka katut. Jadi keberkahan orang tua itu ada Pak. Kalau sampean, karena kurang 1 menit, kalau sampean ingat kisah surat Al-Kahfi antara Nabi Khidir dan Nabi Musa, ketika di sebuah kawasan dia tidak dihormati, tidak dikasih konsumsi, tapi ada rumah yang roboh dibangun kembali karena di bawahnya ada tahta kanzul lahuma, ada harta 2 anak yatim berupa emas dan perak. Kenapa sampai diangkat harta kedua anak yatim yang sudah terkubur? Wa abuhuma solihah,
karena kedua orang tuanya soleh dan solehah, keberkahannya itu muncul sampai harta yang sudah terkubur diangkat. Padahal ini bukan bapak ibunya langsung keturunan ketujuh, bapak kakek ketujuh, tapi keberkahannya muncul pada keturunan ketujuh, dijamin rezekinya oleh Allah. Understand? Persis jam 6 saya ceramah, jam 1 jam lebih sedikit. Nggih. Ada pertanyaan? Saya pikir tidak ada ya. Wis jelas kabeh wis. Antara jelas dan ngantuk itu tipis sekali. Baik, mudah-mudahan sekelumit ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.